gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan, mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita, tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya, tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family, welcome home. Mari kita siapkan hati kita untuk memperingati kenaikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berjanji bahwa Roh Kudus-Nya akan dicurahkan atas setiap kita. Dan mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari katakan dari awal, Roh Kudus di sini. Hatimu Tuhan, berjalan dalam
karena Engkau telah naik ke surga. Itu menjadi bukti nyata bahwa Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak untuk menerima segala puji-pujian kami. Tuhan, hadirlah, bertahtalah dalam ibadah kami, penuhi setiap kami jemaat-Mu, dan kami undang Roh Kudus sendiri hadir dan menjamah melawat setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus, Beshem Yeshua, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya, boleh kasih senyum kanan kirinya. Tuhan itu baik, kita adalah umat yang dipilih. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan lebih lagi, siap untuk dibakar dengan roh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan aku mau Tuhan. Bakar aku Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, api kemuliaannya.
surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi dengan segenap hati, segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan api-Mu di tengah-tengah kami. Sungguh kami rasakan lawatan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu lebih lagi, di situ lawatan-Mu terjadi, di situ pemulihan-Mu terjadi. Tuhan, kami mau katakan pagi ini, Jesus, I love you. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kami mau berikan hati kami, pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Akan ada sesuatu yang kami dapat hari ini, dan kami bawa pulang, khususnya dalam peringatan kenaikan-Mu ke sorga. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lapar dan haus dipuaskan. Urapi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dengan kuasa. Demi nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Gimana kabarnya semua? Luar biasa? Harus luar biasa ya. Anak Tuhan harus luar biasa. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yang kesekian kalinya dalam kehidupan kekristenan kita. Dan mari kita merenungkan satu nubuatan dari Nabi Zakaria. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Itu yang akan menjadi pokok renungan kita tahun ini dalam acara kegiatan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saudara, Nabi Zakaria ini dikenal sebagai Nabi akhir zaman. Jadi dia suka memberikan pernyataan-pernyataan kritis untuk negur orang, mengingatkan orang, terutama di dalam konteks agar orang itu bertobat. Dan dia selalu mengaitkan pernyataan profetiknya dengan akhir zaman. Untuk memberitahu bahwa kita ini sedang bergerak linier ke sebuah masa. Di mana sesuatu itu akan menempatkan kita di dalam sidang pengadilan Tuhan, yaitu penghakiman. Makanya bagian pertama yang kita lihat dari perikop ini adalah konteks mengenai hari Tuhan dan penghakiman. Nah, sebelum saya akan bicara bagian yang pertama, kita orientasi lokasi dulu. Coba tampilkan slide 1A. Kita lihat dulu. Ya, coba lihat saudara. Ini adalah gereja yang disebut dengan Ascension Chapel. Gereja ini dibangun oleh tentara salib. Dulu tidak ada, apa ini di atas ini? Kubah ya, kubah. Nggak ada kubahnya. Bolong aja, jadi gereja tapi kok nggak ada atap ya. Sengaja dibuat karena itu adalah tempat terakhir yang diinjak oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita lihat bagian yang kedua, slide kedua itu. Di situ ada batu, coba lihat batunya ada kan, bisa lihat. Sebenarnya batu ini sepasang, tapi satu sudah diangkut, entah kemana sekarang. Ini adalah batu yang secara tradisi diyakini sebagai tempat pijakan Yesus terakhir. Sebelum dia terangkat ke surga. Kembali kepada slide yang pertama. Jadi saudara-saudara, di dalam perspektif inilah ketika akhirnya Zakaria berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Maka sebagaimana itu menjadi tempat terakhir yang diinjak oleh Mesias, Yesus, yang terangkat ke surga. Itu juga yang akan nanti menjadi tempatnya untuk datang untuk kali yang kedua. Hari ini kita bisa melihat dulu tempat itu, saudara, melalui foto ini. Slide yang kedua. Hari ini kita juga bisa melihat tempat pijakan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat naik ke surga. Nah, konteks sejarah dari tempat ini adalah bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang dikarang-karang oleh penulis. Makanya ada gereja di situ, saudara. Tentara salib adalah tentara yang melestarikan situs-situs kekristenan di masa itu. Mereka percaya pada tradisi. Mereka tanya orang, di mana? Ini ada Alkitab orang Kristen bilang begini. Di mana tempat itu? Mereka cari di seluruh daratan tanah suci dan mereka menemukan tempat ini. Maka tempat ini memiliki tempat yang sangat profetik, saudara. Sangat kuat aura profetiknya. Karena terkait dengan hari Tuhan dan penghakiman. Sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria itu. Slide nomor 3.
Coba perhatikan slide berikut ini. Inilah gambar Bukit Zaitun hari ini. Yang dikatakan oleh Zakaria, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, dilihat dari sisi timur, saudara. Bukit Zaitun itu sebuah bukit kecil sebenarnya. Yang terletak persis di depan Bukit Moria. Jadi kedua bukit ini berhadapan. Ini foto dibuat dari sisi Bukit Moria. Jadi kita melihat Bukit Zaitun itu. Apa yang ada di sana? Bisa melihat itu apa yang ada di sana? Kuburan. Ini adalah tempat termahal di dunia saat ini. Kuburan termahal di dunia. Bukan hanya orang Yahudi. Semua orang dari berbagai-bagai dunia membeli tanah nabung untuk dikubur di sana, saudara. Kenapa? Karena berkaitan dengan nubuatan Nabi Zakaria. Bahwa nanti ketika Yesus datang, kalau kita melihat bagian-bagian lain dalam Alkitab, dia juga membangkitkan orang mati. Betul? Maka mereka rindu dikubur di sini. Sebab ketika Yesus datang nanti mereka akan ikut bangkit. Makanya cara menguburnya pun unik. Kepala di sisi ini. Jadi ketika nanti Yesus datang dan mereka bangkit, mereka tinggal berdiri. Dan mukanya sudah langsung menghadap kota Yerusalem. Jadi sekarang seluruh Bukit Zaitun yang dulu di masa Yesus itu hijau, penuh dengan kuburan. Memang ada beberapa gereja di sana tempat Yesus menangis di kaki Bukit Zaitun itu. Kita melihat Taman Getsemani. Dan Anda bisa melihat ini sebentar saudara, ini. Tahu ini? Ini adalah Tugu Absalom. Sengaja dibangun untuk mengenang Absalom yang berontak terhadap orang tuanya. Jadi setiap kali orang Yahudi lewat, mereka ngambil kerikil yang ada di situ dan melempar tugu itu dan berkata, aku dan seluruh keturunanku tidak akan menjadi dan tidak akan sama seperti Absalom. Untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya nurut pada orang tua. Nah, next slide berikutnya. Kita orientasi lokasi dulu ya. Kita jalan-jalan ke Holy Land. Amin. Nanti bulan depan Abuna izin ya, saya ke Holy Land lagi. Jangan cari Abuna, tadi beberapa jemaat kangen. Mak Lan itu bilang, aku udah kangen Abuna, dia bilang. Waduh. Ya. Nah, saudara, ini adalah Bukit Zaitun dari sisi barat. Dari sisi satunya. Tadi kan kita lihat dari sisi ini, sekarang kita lihat dari sisi ini. Jadi di mana persisnya Yesus akan menjejakkan kaki nanti. Ada gereja yang tadi saya katakan Ascension Chapel itu di bukit ini. Maka dia akan datang di sana seperti apa yang dikatakan oleh Zakaria. Maka bukit ini nanti akan terbelah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu ya dan amin loh saudara. Amin, amin. Dan sesungguhnya ada sebuah rumah di sana milik orang Arab yang sudah terbelah. Hanya saya tidak mau kasih tahu ke yang lain supaya biar saya aja yang tahu. Jadi harus belanja di tokonya lalu boleh nggak saya masuk lagi. Abu Nasoni, welcome. Aku mau berdoa di situ. Artinya apa? Kalau tanah sudah terbelah, berarti kedatangan Tuhan yang dinubuatkan oleh Zakaria ini semakin dekat. Dan tinggal tunggu waktu. Kalau gempa aja tanah bergetar dan terbuka. Dan di kamarnya persis. Tanah itu sudah mulai menunjukkan pecahan. Saya berkata, Tuhan. Oh Tuhan. Ternyata yang dikatakan oleh para nabimu ini gak main-main. Tanda-tanda itu udah terjadi. Nah Tuhan memberikan tandanya kepada kita. Supaya kita bersiap terhadap hari Tuhan dan hari penghakiman itu. Sebelum saya lanjutkan slide berikutnya. Coba kita lihat gambar berikutnya ini apa. Ada tuh? Gak lengkap. Gambar Yerusalemnya. Nomor 3. Bukan. Ini Bukit Zaitun. Oh, enggak ada. Ada satu lagi sebenarnya. Yaitu gambar kota Yerusalem. Saudara-saudara. Baik. Jadi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di hari kebangkitannya ini? Pertama Tuhan mau mengingatkan kita melalui nubuatan Nabi Zakaria. Saudara. Bahwa akan ada hari Tuhan. Di mana Tuhan akan bertindak kepada umatnya. Saudara. Tidak ada orang yang menginginkan duduk di kursi pesakitan di pengadilan. Ada yang mau? Nggak mau. Kalau statusnya terdakwa, nggak mau, saudara. Kenapa orang bisa menjadi terdakwa? Karena dia sudah melakukan pelanggaran.
Anda bisa bayangkan, Anda tidak mau menjadi terdakwa di dunia. Tapi nanti ketika Tuhan datang, sesuai dengan janji Nabi Zakaria itu, maka Anda akan duduk seperti ini. Dan Tuhan jadi hakim di depan kita. Apa yang dia sidang? Kalau pengadilan di dunia menghakimi perkara-perkara yang jahat yang kita lakukan. Tapi pengadilan surgawi di hari Tuhan itu, ketika nanti Mesias datang, dia tidak hanya menghakimi hal-hal jahat yang kita pernah lakukan, tapi dia juga menghakimi hal-hal yang baik. Makanya nanti dikatakan orang dari berbagai-bagai bangsa akan berbondong-bondong. Coba lihat ini ya. Ini Bukit Zaitun ya. Lalu ini Bukit Moria. Di dalam ini ada sebuah lembah yang memisahkan mereka. Sebenarnya bisa saling berhadapan, saudara. Nah, orang dari berbagai-bagai bangsa nanti, kalau kita besok misalnya Tuhan datang, kita bisa pergi ke sana loh, seketika. Berkumpul di sini di lembah ini. Dan satu-satu di depan Tuhan. Saya membayangkan seperti timbangan. Saya membayangkan, ini penafsiran Abuna. Dia akan nimbang kita, yang buruk yang sudah kamu lakukan segini gram beratnya anakku. Dan yang baik yang sudah kamu lakukan lebih ringan daripada yang buruk. Jadi ini hukuman. Saya membayangkan hal yang seperti itu akan kita alami. Seandainya besok Tuhan datang, maka kita akan berada di panggung ilahi yang sangat besar. Kita berada di depan panggung seperti nonton konser, tapi ini bukan konser musik. Satu-satunya penghakim, sumber penghakim yang terakhir itu ada di depan kita. Tidakkah membuat kakimu gemetaran? Tidakkah membuat lututmu takut? Itu sebabnya Nabi Zakaria memperdengarkan suaranya hari ini kepada kita. Bahwa hari penghakiman akan tiba. Hari Tuhan akan tiba. Tidak ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Maka mari kita mulai berpikir dalam kehidupan kita hari ini. Di masa kenaikan Yesus naik ke surga. Peringatannya tahun 2025. Lebih berat mana Tuhan? Mari kita bertanya. Lebih berat mana? Berat yang baik atau berat yang buruk? Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Nggak ada saudara. Termasuk pendeta. Mau sesuci apapun dia pasti punya kelemahan. Dia punya sisi berat negatif dalam dirinya. Mau seperti apapun. Jadi firman Tuhan diperdengarkan bagi kita di setiap generasi. Supaya yang beratnya itu ke kiri misalnya yang jahat. Kita kurangi dan kita makin nambah ke yang kanan. Misalnya yang baik. Dan itu perjuangan kita. Mungkin Tuhan tidak datang. Hari penghakiman itu tidak terjadi. Di masa kita hidup. Tapi mungkin itu terjadi di masa anak-anak kita. Maka kita perlu memperdengarkan suara kenabian ini. Dimulai dari kita. Harus bersiap. Ini bukan pilihan di mana kita bisa menghindarinya. Tidak. Tuhan akan datang. Ini zamannya kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kita berada dalam atmosfer Tuhan. Coba Anda bergaul pada orang-orang yang duniawi di sana. Minum minuman alkohol misalnya. Dugem. Anda berada di dekatnya, Anda akan menjadi sama seperti dia. Yang sebelah kiri akan makin berat. Tapi kita harus mengurang-ngurangi. Saya suka mengatakan itu bersih-bersih baju. Amin. Bersih-bersih baju. Ada noda bersihin lagi. Besok ada noda lagi ya bersihin lagi. Itu yang Tuhan mau lihat proses pertobatan. Zakaria berbicara mengenai hari Tuhan dan hari penghakiman. Di mana Tuhan sendiri, bukan hakim di dunia. Tapi Tuhan sendiri yang akan bertindak terhadap umatnya. Jika dia datang besok, kira-kira apa yang bisa kita argumenkan di depannya. Tuhan, aku punya lebih berat yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Maka ini jadi peringatan buat kita. Untuk berhati-hati. Hal yang kedua.
Bisa nangkap saudara? Amin. Bagian yang kedua. Yang kita pelajari dari nubuatan ini masih tetap di slide ini ya guys ya. Ada penekanan yang sangat jelas dari nubuatan Zakaria ini. Di mana muncul kalimat kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Kakinya akan berjejak. Kata akan berjejak itu seperti diturunkan dari langit. Kata aslinya itu ya saudara, kalau Anda baca bahasa Yunani itu ya. Seperti ditantang. Ditantang ya, bukan begini ya, tapi diturunkan. Sehingga dia menginjak kembali bukit yang sama dengan bukit di mana dia terakhir menginjaknya. Diturunkan dari atas. Kalau dikatakan kakinya akan berdiri di atas Bukit Zaitun, maka itu akan memberitahu kita bahwa kita memiliki Tuhan yang akan hadir, Mesias yang akan hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Kan kita nggak bisa melihat dia hari ini. Bisa lihat? Nggak ada. Tapi dia ada? Ya. Ini untuk membuktikan kepada kita, saudara, bahwa yang namanya Mesias. Makanya nubuatan dari Zakaria ini bicara tentang kehadiran Mesias, juru selamat. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif rohani kita, bahwa Mesias itu hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Dia aja lahir berinkarnasi menjadi manusia. Dia berkata bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia akan datang lagi nanti untuk kali yang kedua. Menjadi manusia. Berada bersama-sama dengan kita. Ini memberitahu kepada kita pesan yang kedua. Bahwa yang disebut dengan Mesias itu bukan makhluk roh. Mesias itu manusia fisik. Kakinya menginjak Bukit Zaitun, saudara-saudara. Dan dia sudah pernah hadir di dunia ini menjadi Immanuel. Allah beserta kita. Nah sekarang, kan dia tidak saya lihat Abuna. Saya tidak bertemu muka-muka dengan dia. Saya tidak bisa pegang tangannya seperti murid-murid. Itulah sebabnya di dalam masa antara dia naik ke sorga, dengan dia akan turun kembali, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menjadi penolong kita. Melalui Roh Kudus itu kita bisa melihat dia. Maka firman ini diperdengarkan kepada kita hari ini. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang siap ditolong. Kadang-kadang kita merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih mampu. Ada hal tertentu yang kita banggakan. Sehingga kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Namanya saja Roh Kudus itu disebut sebagai penolong. Berarti sebagai penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Dalam konteks itu kan kita mengerti keluarga. Benar kan? Istri penolong buat suami, bukan perongrong. Suami tukangnya gas, istrinya bukan ngegas balik. Tidak, ngerem. Karena dia penolong. Suami itu kalau sudah ngegas bisa nabrak. Hai istri-istri, ketika Anda menjalankan fungsimu sebagai penolong, maka disitulah engkau harusnya diingatkan bahwa ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang juga menolong kita. Yang bisa kita lihat dalam konteksnya di dunia dalam hubungan suami istri. Jadi sebenarnya bagi yang belum married, segera kawin. Supaya Anda bisa lebih definitif mengerti apa itu maksud penolong. Maka Roh Kudus mengingatkan kita hari ini melalui nubuatan ini. Ayo, sebelum Tuhan datang masih ada kesempatan kita berinteraksi, diurapi, bergaul dengan yang namanya Roh Kudus itu. Maka penting bagi kita untuk membangun kehidupan manusia roh. Bersaat teduh dengan Tuhan. Membaca kitab suci. Doa. Jangan absen yang begitu-begitu saudara. Jangan absen.
Kenapa? Ketika kita absen melakukan hal yang demikian, beban di atas pundak kita semakin bertambah beratnya. Selama manusia hidup selalu ada yang namanya beban. Selalu ada yang namanya pergumulan. Tapi yang membuatnya berbeda adalah ketika kita menanggung beban yang sama, misalnya 2 kilo, di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan beda. Karena kita anak Tuhan. Ada penolong yang memampukan kita. Saya baca sebuah tafsiran klasik dari Calvin. Dia berkata, beban adalah poisonous evil. Anda tahu poisonous evil itu, saudara? Semakin Anda tidak berada di dalam Tuhan, hidup makin teracuni. Makanya orang-orang yang berada dan tidak membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia jalan kayak bisnisnya, pekerjaannya, jadi toliong tong. Ya? Jadi kacau dunia persilatan. Gak bisa kita menanggung beban kita sendiri, coy. Gak bisa. Makanya Tuhan kirim penolong karena dia sementara naik dulu. Tapi supaya kamu tidak merasa ditinggalkan, aku kirim pribadiku yang lain. Poisonous evil. Hati-hati itu. Racun itu mematikan. Jangan menambah. Makanya kita segera berbalik. Cari Tuhan. Tuhan tolong. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Amin, amin, amin. Amin. Bagaimana kita bisa tahu sementara kita sendiri berada di luar Dia? Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Masih ingat? Hari Tuhan akan segera tiba. Poin yang kedua apa Bapak Ibu? Ada Roh Kudus yang menolong kita. Sebelum kakinya turun lagi, di masa itu ada Roh Kudus penolong. Jadi kalau butuh pertolongan, datanglah kepada penolongmu. Mari kita lihat apa poin yang ketiga yang bisa kita pelajari. Coba Kesia buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dekat mereka itu siapa? Murid-muridnya. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang disebut Bukit Zaitun dan hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Poin ketiga dari nubuatan Nabi Zakaria mengenai kedatangan Mesias. Kita ini sekarang hidup di masa pengharapan mesianik. Apa itu pengharapan mesianik? Jadi kita berdoa, saudara. Kan Tuhan berjanji, sudah berjanji ketika dia naik ke sorga, bahwa dia akan datang lagi. Entah sudah berapa generasi sekarang kita hidup di tahun 2025. Di abad pertama, kedua, ketiga, ke-10, ke-20. Ya, sudah diperdengarkan. Dan terus didengungkan bahwa dia akan datang, dia akan datang. Berarti orang berharap. Maka orang Kristen hari-hari ini juga tidak boleh mati harapannya. Kalau Anda mati harapannya dalam hidupmu, Anda akan mati harapanmu dalam mesianik. Yesus berkata bahwa dia akan datang untuk kali yang kedua. Maka kita berharap kalau Anda menerima janji orang, nanti saya akan pergi, saya bawa oleh-oleh ya. Anda kan berharap dia segera datang toh? Dan tidak sabar untuk membuka oleh-olehnya. Nanti kalau sudah dapat, segera masuk kamar dan buka. Nah, sebelum benda didapat, ada rasa yang kuat di dalam dirimu. Kangen. Kok belum datang ya? Kok belum ya? Ada keinginan yang kuat, saudara. Nah, keinginan ini sebenarnya bisa kita latih dengan mempraktekkannya di dalam gereja.
Nggak sabar ya, kapan hari Minggu datang? Kapan hari Minggu lagi ya? Aku mau dengar firman Tuhan. Ini sekarang baru hari Selasa. Rasanya pingin cepat hari Minggu. Orang yang mengejar Tuhan, yang hidup di dalam pengharapan kepadanya, akan selalu tidak sabar untuk mengalami kuasanya. Tidak sabar untuk mengalami perjumpaan dengan dia. Tidak sabar untuk mengalami sesuatu yang namanya everyday with miracle itu. Bukan justru sebaliknya. Minggu mana, minggu mana ya, lu mau gereja mana. Aduh, orang yang seperti itu udah mati sebelum mati. Serius. Doa lagi, doa lagi. Hari Jumat kan kita doa. Hari Rabu firman online mana. Alah, saya lagi sibuk. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah mulai menjadi fenomena, menggejala dalam diri saudara, hati-hati. Hati-hati, pengharapanmu mati. Nah kalau untuk hal-hal itu saja pengharapanmu mati, Anda tidak akan pernah bisa hidup dalam pengharapan mesianik. Kalau tiba-tiba hari ini kita berada di Bukit Zaitun, kita mau ngomong apa pada Tuhan? Orang-orang yang kehilangan harapan itu. Sebenarnya hanya seperti zombie yang ada di dunia. Dia hidup, sekedar bernafas. Maka hari ini ayo Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, benahi hidupmu. Banyak orang-orang hari-hari ini kehilangan harapan, bunuh diri. Bunuh diri. Kehilangan harapan, kacau hidupnya. Kehilangan harapan karena mengalami krisis. Ini saatnya kita berbalik. Bahwa Tuhan pasti tolong. Kalau dia saja berjanji untuk datang dan itu ya dan amin. Dan tanda-tandanya udah kelihatan. Maka dia adalah Tuhan yang tidak pernah ikan janji. Dia pasti tolong kita. Ini ujian. Menguji kita apakah kita masih tetap di dalam dia atau tidak. Melalui persoalan itu. Ketahuannya lewat krisis. Lewat masalah. Kita masih tetap di dalam dia atau tidak. Maka mari saya mendorong kita G2CC Family. Ayo Bapak Ibu. Mungkin manusia meninggalkan kita. Tapi percaya Tuhan ada. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan sampai harapan kita mati. Amin. Kalau ada yang salah dalam hidup kita, ayo kita perbaiki yuk. Kita tata ulang hidup kita. Mungkin ada setelah kita menata ulang hidup kita, mungkin ada masalah-masalah dari bagian masa lalu yang harus kita bereskan. Pelan-pelan, satu demi satu, Tuhan akan bekerja. Dan semua akan baik-baik saja. Jadi kita diingatkan mengenai pengharapan orang percaya. Katakan pengharapan orang percaya. Ini kalau Anda lagi lemah-lemah itu ya lihat foto Bukit Zaitun ya toh, lihat. Oh, Tuhan akan datang di situ, janjinya ya dan amin. Aku juga tidak boleh lemah. Manusia bisa lemah. Manusia bisa mengalami ketimpangan rohani di dalam dirinya. Maka seharusnya ketika Anda lemah, coba melihat itu. Saya kemarin tuh di Jakarta itu naik Gojek saudara. Saya bilang, loh kok gak bunyi motornya? Ternyata motor listrik gak bunyi ya ternyata ya. Saya kaget loh, ini rajin di servis ya mas. Kok gak ada suaranya? Enggak pak, ini motor listrik. Oh, nah terus gimana kalau baterainya habis? Ada tanda-tandanya pak. Ada tanda-tandanya. Jadi sebelum tanda-tanda itu terjadi ada indikatornya. Saya harus segera mencari Indomaret terdekat untuk mengambil baterai yang baru. Membawa yang lama. Lalu menukarnya dengan yang baru lalu saya pergi lagi. Lalu satu kali baterai itu berapa lama? Dia ceritakan sekian kilometer. Jadi kamu sudah harus tahu ya. Iya pak, kita sudah harus antisipasi. Nah hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak segera recharge. Maka hidupnya jadi loyo. Karena udah kelamaan gak di recharge. Maka apa yang terjadi? Biasanya kalau baterai, kalau udah kelamaan gak di recharge. Apa yang terjadi pada baterai itu? Soa. Iya toh? Ya.
lek soak badannya ropopo, lek soak otae, bocor halus. Tahu bocor halus? Kasih tahu kiri kananmu, aku nggak bocor halus. Ngomong. Kalau bocor besar, soak banyak, meledos. Nah, nek bocor halus, orang ngerti. Bocor pelan-pelan. Seperti kalau kentut diam-diam itu. Tiba-tiba. Aduh. Kemarin saya itu kemana kita bocor kemarin itu. Soak ban mobil kita. Di Solo ya. Udah check out. Saya naik mobil, udah panasin. Sampai saya naik, loh kok mobil kita nggak berimbang ya. Ini masih ada masalah ini. Kok berat sebelah. Joni jauh di Semarang, Henry jauh. Kipie. Saya lihat, waduh ban depan bocor. Saya doa Tuhan, ini bukan kotaku, tolong Tuhan. Itu loh saudara, itu hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Kipie Tuhan, berikan solusi. Tuhan kasih hikmat, hubungi satpam, datang ke reception. Ada enggak tukang tambal ban online yang bisa dipanggil? Ada Pak, dipanggil saudara. Coba ngomel-ngomel, kalau lagi itu, gara-gara kowe telat. Apa masalahnya selesai? Enggak, bocor halus. Jadi kalau suamimu lagi, Anda tinggal gini aja, Pak. Saudara, kita nggak boleh bocor halus dalam kehidupan rohani kita. Amin, amin. Ayo. Anda makin jauh dari Tuhan itu. Saya nggak nakut-nakutin. Enggak. Memang nakutin. Makin jauh dari Tuhan bocor halus hidupmu. Anda tidak tahu. Bocor halus pekerjaanmu, bocor halus kesehatanmu. Bocor halus semua yang ada dalam hidupmu. Karena hanya Tuhan yang menjadi penjamin yang memegang tubuh kita, roh kita, nyawa kita, pekerjaan kita. Bukan nakutin. Memang saya takut-takutin. Memang gitu. Jadi sebenarnya saya kesel sebagai gembala kalau Anda tidak hadir di gereja. Loh saya ini khotbah untuk kepentingan kita semua. Giliran buat masalah nanti, WA Abuna tolong. Jadi mengandalkan Abuna. Nek orang mantep, nek orang gembalanya sing doa. Aduh, salah itu. Kan orang Kristen kadang-kadang menjebak pendeta. Nek didoakan, kadang-kadang Abuna berdoa, Tuhan Yesus jamah dia selesaikan masalahnya. Haleluya, amin. Ya Abuna terima kasih, tapi pulang dengan rasa tidak puas. Maunya didoakan, dalam nama Yesus. Wait, touch. Oh mantap pendetaku ini. Sudah lama tidak merasakan urapannya. Itu pendeta. Bocor halus. Jangan ya, jangan jadi Abuna nggak mau jemaat itu sisi bocor halus hidupnya. Nggak mau, tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, kembali kepada Zakaria, Kesia. Apa pesan Tuhan untuk mengingatkan kita di masa kenaikan Tuhan di sorga tahun 2025 ini, saudara, akan datang kembali. Oh, bukan itu ternyata saya salah. Akan datang, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Makanya nanti mulai minggu depan ya. Mulai tanggal 1 besok minggu. Besok minggu kita ada KKR, ibadah istimewa ya Bapak Ibu. Ibadah jam 5 sore, tidak ada ibadah pagi. Datang, yang sakit bawa, yang lagi lemah bawa, datang. Yang lagi bocor halus datang. Mengalami perjumpaan kuasa dengan Tuhan. Kita mulai ibadah pencurahan Roh Kudus hari Minggu, hari Senin, Rabu, Kamis, stop sebentar. Jumat, Sabtu, dan Minggu lagi kita lanjutkan. Nanti hari Jumat dan hari Sabtu yang akan melayani kita Ibu Els dan Ibu Keti. Nanti puncaknya KKR tanggal 8. Datang, bawa orang-orang yang sedang bocor halus di luar sana.
yang sedang kehilangan harapan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kita perlu Roh Kudus yang turun atas kita. Bukan berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Ini bicara bukan tentang kehadiran Roh Kudus. Ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Banyak orang mengaku punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi hidupnya tidak pernah dekat dengan Roh Kudus yang katanya ada di dalam dirinya. Ketika dia mulai mencela pekerjaan roh. Banyak yang seperti itu. Coba lihat drill Sabuna itu. Ada satu kelompok denominasi yang maki-maki sana sini. Bilang saya beginilah begitulah, biar aja. Satu denominasi tertentu itu suka menghina-hina agama orang. Loh, saya udah bilang saya karismatik. Saya percaya kuasa Roh Kudus. Kalau kamu gak percaya, tidak lantas kamu lebih benar. Nanti kita tahu, kita tanya Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan di surga, itu pun kalau kamu berada di tempat yang sama dengan saya. Tapi ini janji. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang dinyatakan itu bukan Roh Kudus yang diam di dalammu. Ketika engkau percaya terima Yesus, Roh Kudus sudah berdiam di dalammu. Ini tentang kuasa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mengingatkan kita bahwa kita akan menjadi kesaksian. Selama Tuhan belum datang kembali di atas Bukit Zaitun. Tampilkan lagi foto Yerusalem itu. Selama Tuhan belum hadir di sini, oh rupanya ada tugas kita. Ada tugas kita, saudaraku. Tugas kita itu apa? Menjadi saksi. Saudara, Bapak Ibu, kekristenan itu bukan menjadi, kekristenan itu tidak menuntut kita menjadi orang Kristen yang pasif. Kekristenan selalu menuntut kita untuk menjadi orang Kristen yang aktif. Ingatkan tetanggamu, ingatkan temanmu pelayanan. Sesok lungo gereja, hari Minggu jangan lupa hanya ibadah sore, ibadah istimewa. Ingatkan tetanggamu, kau udah lama gak ke gereja ya? Udah lama ya gak ke gereja? Ayo datang yuk, aku lagi punya banyak masalah. Oke, selama ini kamu sudah memperjuangkan masalahmu dengan caramu, nyatanya gak ada toh? Ya ayo yuk sekarang cari Tuhan. Ingatkan, itu namanya bersaksi. Kekristenan itu menuntut semua pengikutnya untuk aktif. Ngomong pada tetanggamu. Kasih tahu pelanggan-pelangganmu yang datang ke tokomu. Biar mereka tahu bahwa setiap kali berjumpa dengan wajahmu, saudara, hati mereka tenang. Maka itu akan ada aja saja nanti alasan untuk mereka belanja di tokomu. Betul tak? Coba kalau Anda datang ke toko, mukamu udah begini. Apa? Lihat apa? Aduh, dia gak datang lagi. Dia gak datang lagi. Tapi kalau kita menjadi saksi, caramu bicara itu loh, orang bisa tahu Kristus. Caramu berpakaian, orang bisa tahu Kristus. Caramu mengambil keputusan, menjalani bisnismu, orang bisa tahu Kristus. Itu namanya saksi. Kekristenan itu aktif. Bukan pasif. Tuhan sudah memperjuangkannya bagi kita. Sekarang giliran kita. Pak Minmus maju ke depan. Giliran kita. Untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Ajak orang-orang yang secara tidak sadar bergerak tanpa sadar menuju neraka itu. Ajak dia. Ayo datang lagi ke gereja. Ayo. Memang kita tidak seperti durian runtuh kalau datang cari Tuhan. Tiba-tiba ada durian runtuh muncul, mujizat terjadi. Tidak begitu polanya. Tapi paling tidak ketika kita melekat kepada Tuhan. Paling tidak hatimu bisa tenang. Ya toh? Segar jiwamu. Jiwa yang segar itu kelihatan dari wajahnya. Coba lihat wajah kiri kananmu itu. Ya, segar enggak? Segar toh. Ya toh? Ya toh? Segar. Kita butuh penolong. Amin. Kita butuh penolong. Amin. Setiap orang punya masalah. Tapi, but when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. You will receive power.
Kita butuh tenaga, kuasa dari Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Ayo hari ini kita berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan urapi aku. Agar kuasa yang dijanjikan Tuhan itu turun dalam kehidupanku. Mari bangkit berdiri saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, ambil saat teduh. Kita akan berdoa, saudara-saudara tundukkan kepalamu. Ambil saat teduh bersama Tuhan. Ada Roh Kudus yang dijanjikan menjadi kuasa atasmu hari ini, bukan besok, hari ini. Kalau kau merasa Tuhan, aku butuh itu, aku butuh itu, Dia akan mencurahkan itu bagi orang yang membutuhkannya. Rapi kami Tuhan. Rapi kami Tuhan. Kau hadir di sini. Urapi anak-anakmu Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau membutuhkan Roh Kudus untuk studimu. Membutuhkan Roh Kudus untuk pekerjaanmu. Untuk kesehatanmu. Untuk keluargamu. Untuk hidupmu. Ini saatnya kita mungkin sedang mengalami penurunan daya. Di-recharge kembali. Minta pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Roh Kudus turun. Turun. Penuhi anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya akan berdoa. Abuna akan berdoa saudara. Mari kita mengklaim janji Tuhan itu. Maju ke depan. Maju ke depan. Cepat. Cepat. Maju ke depan. Ku buka hati.
hadiratmu, urapiku, urapiku, urapiku dengan indahmu, terus penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku Tuhan, urapiku, urapiku dengan penuhi, penuhi lebih lagi Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan urapi kami Tuhan, urapiku, urapiku dengan penuhi lebih lagi, penuhiku, penuhiku dengan urapiku, urapiku dengan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah
berbicara, kami mengalami jamahan dari kuasa-Mu yang sudah Engkau janjikan sejak 2000 tahun yang lalu. Dan kami berada di dalam hujan itu. Persiapkan kami Tuhan untuk seluruh rangkaian doa kepenuhan Roh Kudus. Persiapkan kami mulai besok Minggu dalam ibadah jam 5 sore, ibadah istimewa. Dan hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu berikutnya. Kami percaya Engkau curahkan lebih banyak lagi di tengah-tengah kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang kami terima dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita pulang dengan membawa berkat Tuhan, tolong slide kegiatan kita ditampilkan. Saudara, Abuna ingatkan lagi bahwa besok Minggu kita ibadah istimewa. Yang setiap ada ibadah istimewa itu hanya satu kali ibadah. Dan untuk besok Minggu itu ibadah istimewanya dilaksanakan jam berapa? Jam berapa di situ? Jam 5 sore. Ya. Setelah itu jangan sampai Anda ketinggalan. Usahakan hadir. Mulai dari hari Senin, hari Jumat, dan hari Sabtu, kita ada ibadah pengurapan Roh Kudus jam 6. Kalau hari Minggunya jam 5, hari biasanya jam 6. Hanya pada hari apa saja? Senin, Jumat, dan Sabtu. Coba atur jadwal. Ajak tetanggamu, ajak teman-teman. Ya, kita akan menerima pengajaran dan pengurapan yang saya percaya itu akan menolong kita di akhir zaman ini. Lalu minggu depan ada KKR Puncak, KKR Pantai Costa, tanggal 8. Kita juga ibadah istimewa. Jadi minggu ini dan minggu depan hanya ada satu ibadah. Jam berapa saudara? Jam 5 sore. Hari ini ada kegiatan sekolah minggu di Salatiga.
Loh, belum berangkat toh? Oh, ada kegiatan sekolah minggu di Salatiga. Kita akan berdoa nanti supaya kegiatan anak-anak sekolah minggu itu boleh berjalan dengan lancar, ya. Dan berlangsung sampai sore. Kita berdoa untuk cuaca yang baik. Loh, mana yang lain? Kok hanya 3? Oh, mesti bolos untuk ikut kegiatan itu. Hanya 3. Ayo, ya. Sambil nunggu sekolah minggu, siapa yang berulang tahun? Yang sudah lama tidak didoakan gembalanya? Siapa yang ulang tahun? Maju, Cimurni ulang tahun ya. Cimurni ulang tahun toh. Ika ulang tahun. Ayo, siapa lagi? Ellen ulang tahun. Anniversary. Dengan Niko anniversary, Cimurni. Siapa lagi yang ulang tahun Bapak Ibu? Ada? Brian ulang tahun. Oh sama tuh. Ika kapan? Brian? Wih keren. Itu seperti Anis itu. Pak Daniel ulang tahun. Niko anniversary. Oke. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi dulu untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Kita angkat tangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Berkati Pak Daniel, 1 tahun lagi Engkau tambahkan usianya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat jasmani dan rohani yang Engkau berikan di dalam kehidupannya. Dan biar dia semakin takut akan Tuhan. Terima kasih atas keluarga ini yang boleh terus melayani di gereja ini. Berkati Niko dan Ellen, anggur kudus pernikahan Kana tetap nyata di dalam kehidupan mereka dan mereka akan melihat everyday with miracle. Berkati pekerjaan, terlebih juga pelayanan mereka. Berkati keluarga ini Tuhan, tetap kudus dan mengalami keindahan di dalam Kristus. Berkati wedding anniversary mereka tahun ini Tuhan. Mereka akan melihat banyak hal-hal besar akan terjadi. Tidak ada yang kebetulan Tuhan kalau Engkau sudah membuat Ika dan Brian memiliki ulang tahun yang sama. Berkat-Mu turun atas mereka. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun lagi yang Kau berikan Tuhan. Mengucap syukur, berkat anak laki-laki turun atas anak ini. Mempunyai masa depan yang baik. Berikan hikmat, dia membutuhkan itu. Dia membutuhkan hikmat. Berkati setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Berkati Cimurni Tuhan. Tambah-tambahkan semua apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan ikut bekerja mewujudkannya terjadi. Beri kesehatan yang baik. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Berkat-Mu atas Gista, pakai anak ini untuk masa depan yang baik dan siapkan segala hal yang dia perlukan untuk masa depannya. Tambah-tambahkan hikmat untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun yang Kau berikan kepadanya. Berkati Revo, persiapkan dia untuk menjadi hamba-Mu. Segala rencana masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan pikiran yang tenang, hati yang damai. Berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan turun atasnya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Berkati Sally Tuhan. Berikan kepadanya hati Kristus yang mengasihi anak-anak. Berkati keluarga, pekerjaannya, promosikan hidupnya. Biar dia melihat
Mujizat terjadi setiap hari. Materaikan itu. Berkati Bu Yuni Tuhan. Berkati segala apa yang menjadi impian-impiannya melalui anak dan cucunya. Dan pakai hidupnya sebagai alat-Mu untuk menggembalakan anak-anak kecil di gereja kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur atasnya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi agak berdiri sedikit Bapak Ibu ya. Agak lama sedikit kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Ayo. Siapa yang tidak hadir dalam ibadah nanti, yang tidak mau pergi ke Salatiga, angkat tangan. Yang tidak mau pergi, angkat tangan. Ikut. Boleh nggak ikut? Siapa yang tidak ikut nanti? Siapa yang ikut, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak kurang tinggi-tinggi nggak ikut. Ayo, lebih tinggi lagi. Ikut semua ya. Luar biasa ini. Tinggi sekali. Coba kalau Abuna bilang, semuanya siap. Coba ya. 1, 2, 3. Semuanya siap. Ayo, nggak siap. 1, 2, 3. Semuanya siap. Wah, luar biasa. Ayo kita angkat tangan kita untuk anak sekolah kita. Bapak kami turunkan dan kami berdoa berkat generasi. A generational blessings. Turun dalam kehidupan anak kami. Mereka akan punya masa depan yang baik. Tubuh yang sehat. Mereka nurut dan berkarakter yang baik. Mereka nurut pada orang tua. Mereka akan menjadi terang. Mereka anak yang pintar dan cerdas. Karena Roh Allah bekerja dan berkuasa di dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan yang baik dan pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu. Karena kami tahu Engkau sedang mempersiapkan generasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Berkati kegiatan mereka yang ibadah padang di Salatiga. Buat semua lancar. Berkati perjalanan berangkat sampai pulang. Beri cuaca yang baik, tidak ada hujan. Kami percaya bahwa ada sukacita surga yang menyertai perjalanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Ayo turun. Jangan lari-lari, itu kayak zombie. Ayo. Baik Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi hari Minggu besok jam 5 sore. Oke. Saudara diberkati hari ini. Abuni akan menutup dalam doa dan sekaligus dengan doa berkat. Mari kita tutup di dalam doa ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun orang terdekat kami tidak bisa kami andalkan. Tetapi ada Engkau Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada pengharapan yang baru bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau Tuhan yang akan selalu bersama dengan kami. Tidak ada lagi kebimbangan di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada lagi keraguan. Tetapi kami pulang dengan sesuatu yang pasti. Kami pulang kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Kau juga melihat anak-anak-Mu yang datang ke rumah Tuhan. Mereka datang tidak dengan tangan yang hampa. Ada sesuatu yang mereka bawa, persembahan, perpuluhan, janji iman, nasar, bahkan buah sulung. Biar kami menjadi anak-anak yang mengambil bagian di dalam rumah Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau yang memelihara hidup kami, menjamin hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan apapun, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan siapkan kami untuk kembali menerima lawatan dan Tuhan yang lebih lagi di hari-hari ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan kepadamu kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin.